Sebagai guru di masa milenial yang menghadapi peserta didik dari generasi Z, maka kita wajib menjadi guru yang pembelajar. Tidak hanya peserta didik yang dituntut menjadi seorang pembelajar, tetapi guru juga harus menjadi seorang yang pembelajar, yang selalu menambah pengetahuan dan ilmu, agar mampu membangkitkan motivasi, minat, dan juga kemampuan dari peserta didik, agar tidak hanya sekedar menjadi peserta didik yang menerima ilmu pengetahuan tanpa memiliki karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya, Dia Praswi Susanti, guru mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dari SMK Negeri Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Saya juga merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 dari LPTK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nomor induk mahasiswa saya 250211105211. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan uji kompetensi PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan nomor uji kompetensi saya 2023641202. Model pembelajaran yang saya pilih adalah Project Based Learning atau PJBL dengan pendekatan saintifik. Pada materi ajar energi dan perubahan, submateri energi terbarukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar ya, Bu Lia siapkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Hari ini, kok langsung, kita akan melakukan proyek. Kalau kemarin kita melakukan proyek apa? Pembuatan apa yang kemarin? Kincir angin. Yang pertama dulu kita bikin sabun dari minyak jelantah, kemudian kemarin kincir angin. Sekarang kita pindah ke tenaga surya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma annal haqqa warzuqna tibaa wa annal batila warzuqna tinaba.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan cek kehadiran kalian. Amelia Putri Dewi Lestari. Asmi. Ayu Anita. Alhamdulillah lengkap semuanya ya. HP-nya, scan barcode-nya, atau klik link-nya, dan silakan kalian kerjakan soal yang ada di situ sebagai soal pre-test. Ada yang tahu soal pre-test itu apa? Soal yang digunakan untuk soal pretest itu soal yang diberikan di awal pembelajaran untuk mengetahui seberapa paham sih kalian materi ini. Jadi pengetahuan awal kalian saja. Silakan. Waktunya 10 menit dari sekarang ya. Ya sudah, yuk di depan.
sudah? Kan sudah selesai. Apa ice breakingnya? Setelah ice breaking kita lanjut ke yang pertama itu apa tulisannya yang pertama? Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu apa? Gitu. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, coba dilihat itu. Gambar ilustrasi yang Bulia ambil. Di situ ada gambar apa? Lampu. Kemudian? Daun. Terus ada simbolnya petir. Kemudian di bawahnya itu simbol apa itu biasanya? Panel surya. Itu artinya apa, Rek? Ada yang bisa mengartikan enggak? Angkat tangan. Tenaga surya. Terus apa lagi? Kenapa? Ayu Anita, sebentar. Ayu Anita ini kalau ngomong cepet ya. Dicoba. Ya, boleh. Mengubah energi matahari yang menjadi listrik dengan bantuan sel surya. Ada lagi yang tahu? Terus daun itu fungsinya di situ sebagai simbol apa sih? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ada yang tahu kenapa daunnya hijau? Kenapa daun yang merah ada kan? Ada daun yang warnanya putih, silver gitu. Kenapa harus daunnya hijau? Ada yang tahu enggak? Tren energi. Kenapa ya warnanya hijau? Kita lihat nanti. Kenapa sih kok harus ambil daun hijau gitu ya? Kita akan tahu dengan berjalannya waktu pembelajaran. Selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran. Siapa yang lainnya diperhatikan ya? Tujuan pembelajaran. 1. Setelah mengamati paparan PowerPoint atau PPT versi hijau, diharapkan peserta ini memahami konsep energi dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Setelah menyimak video tentang ketergantungan manusia dan listrik dan berdiskusi kelompok, diharapkan peserta ini mampu menemukan solusi terkait energi terbarukan dengan baik yang dituliskan ke dalam PPT. 3. Setelah video tentang pembuatan miniatur PLTS, peserta didik mampu menyusun prosedur proyek pembuatan PLTS sederhana secara berkelompok. Yang 4. Setelah melakukan proyek pembuatan miniatur rumah dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sederhana, peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar PLTS sebagai energi terbarukan dengan baik. Yang 5, setelah melakukan proyek pembuatan miniatur rumah dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sederhana, diharapkan peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil yang telah dibuat dengan baik dengan rasa bertanya batu bara dan minyak bumi ke dalam sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Stoknya terbatas. Dia berasal dari apa sih sumber energi yang minyak bumi dan batu bara itu? Fosil. Sedangkan fosil untuk berubah, dia butuh waktu beratus-ratus tahun. Cadangannya banyak enggak, Bu? Banyak memang. Tapi karena dipakai setiap hari, bukan hanya setiap hari, setiap detik kita, manusia, itu menggunakan energi fosil kan? Lama-kelamaan pasti akan habis. Logika begini saja kalau kita bawa ke logika ya. Ada balon, isinya udara, balon besar. Kemudian kita sebagai pengguna itu anggap saja jarum yang melubangi balon tersebut. Udaranya keluar enggak? Keluar. Banyak atau sedikit? Sedikit. Lama-kelamaan habis tidak udara yang ada di dalam? Habis. Nah, seperti itulah cadangan minyak bumi atau batu bara di dalam perut bumi. Kalau sudah habis, ya kita harus nunggu beratus-ratus tahun lagi untuk ada. Selanjutnya berarti kita lihat bagaimana sih atau seberapa
tergantungnya sih hidup kita dengan listrik. Di elektromagnet. Nah, dari tentang video tadi, ya kita sudah dapat tahu seberapa sih bergantungnya kita terhadap listrik. Sekarang kalian lihat dulu. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang terjadi jika manusia hidup tanpa listrik? Satu, angkat tangan. Apa? Ekonomi menurun, kemudian kepanikan massal, menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terus ya berkurangnya produksi makanan, ya bingung, internet mati, bandara tutup karena tidak ada listrik. Jadi banyak hal, banyak segi dalam. Nah, ini contoh energi alternatifnya. Kita membandingkan dari 4 energi tersebut, manakah yang akan mengeluarkan energi terbesar kayak Avatar, bukan ya, tetapi di sini seberapa besar. Nanti kita bandingkan potensi mana yang paling besar yang ada di negara kita. Dari situ bisa tahu ya, ada 4
energi yang bisa jadi alternatif, dan semua energi alternatif tersebut tersedia melimpah di negara kita. Selanjutnya kita buat kelompok saja ya untuk membuat proyeknya. Kelompok 4 berarti sisanya ya Sylvie, kemudian yang di sini Jason, kemudian yang di sini Ega. Ini sudah dibagi jadi 4 kelompok ya, masing-masing anggota kelompok isinya 5. Silakan kalian sekarang membentuk kelompoknya. Jadi ada satu kelompoknya ada 4 meja ya, sisa mejanya biarkan di tengah. Di dalam LKPD itu terdiri dari apa? Di lembar paling depan itu nama nama kelompok, kemudian tujuan pembelajarannya, dan juga petunjuk penggunaan LKPD-nya. Jadi, nah, LKPD-nya siapa yang mau membaca petunjuk penggunaan LKPD? Silakan. Siapa? Yang mau membaca petunjuk? Siapa? Afif atau Helen? Oh, berarti Helen ya. Silakan berdiri. Petunjuk penggunaan LKPD. 1. Jawaban pertanyaan tematik yang telah diberikan sebelum mengerjakan LKPD. 2. Simaklah video yang telah diberikan linknya. 3. Kerjakan LKPD dengan mengikuti langkah-langkah LKPD berbasis masalah. 4. Temukan masalah dan cari pemecahan masalahnya. 5. Berdiskusi dengan kelompok dalam suasana yang baik. 6. Eksplorasi dari berbagai sumber. 7. Rancanglah dan rencanakan desain produk, alat dan bahan serta langkah pembuatan. 8. Rancanglah dan rencanakan pembuatan atau pengerjaan proyek. Oke, dari situ dapat diketahui petunjuk penggunaan LKPD-nya ada 8. Kemudian coba kalian bandingkan dengan video yang Bulia tampilkan ini.
Eh, Selasa ya? Selasa. Berarti tanggal berapa? 6 ya? Tanggal 5? Iya. Berarti tanggal 5 Desember 2000. Wah, semakin dekat sama akhir tahun ya. Oke, semuanya sudah selesai pekerjaan miniaturnya dan sudah bagus-bagus. Tinggal kita melakukan presentasi. Kita mulai yang pertama presentasi dari kelompok 1 ya. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Muhammad sebagai moderator. Saya Rasa. Saya Sakita. Saya Edwin. Saya Wisnu. Baiklah, kami akan langsung menjelaskan hal pertama. Alat dan bahan yang diperlukan: 1 kardus, 2 lem tembak, 3 gunting, 4 cutter, 5 pensil, 6 penggaris, 7 lampu led, 8 panel surya, 9 kabel. Saya akan bertanya dari kelompok 3. Bagaimana pengaruh sinar matahari terhadap panel surya? Panel surya akan merubah cahaya matahari menjadi energi listrik dan dapat digunakan untuk menghidupkan alat elektronik yang biasa digunakan oleh manusia. Apakah sudah jelas? 1. Potong terlebih dahulu kardus sesuai tema yang diinginkan. 2. Sambung kabel dengan lampu dengan panel surya. Pasang lampu di miniatur yang sudah dibuat. Selanjutnya, deskripsi cara membuat miniatur sesuai tema yang diinginkan. Lalu rangkai pembuatan panel surya dengan kabel, kemudian sambung kabel ke lampu LED dan tempel panel surya sesuai yang diinginkan. Dari Melvi dari kelompok 3, apakah panel surya menghasilkan efek rumah kaca? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah panel surya menghasilkan efek rumah kaca? Panel surya tidak menghasilkan efek rumah kaca, tetapi panel surya dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Apakah sudah jelas? Speed es krim, lampu ungin, kabel, panel surya, gunting, charger, pembaris. Langkah pembuatan: 1. Potong kardus sesuai ukuran yang diinginkan. Iya, saya berkata. Bagaimana prinsip kerja PLTS? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana prinsip kerja PLTS? Prinsip kerja PLTS sebenarnya cukup sederhana. Komponen utama dari PLTS terdiri atas sel fotovulkanik, fungsinya untuk menangkap panas matahari yang bisa dirubah menjadi energi listrik. Panas yang telah ditangkap oleh fotovulkanik akan digunakan
Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu pembuatan miniatur rumah dengan pembangkit listrik tenaga surya. Saya bukan dari kelompok 2. Apa manfaat proyek tenaga surya bagi masyarakat? Saya akan menjawab dari kelompok 2. Apa manfaat proyek tenaga surya bagi masyarakat? Tenaga surya adalah sumber energi bersih yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara, sehingga membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Bagaimana? Ya, panel surya atau sel surya itu tetap bekerja walaupun intensitas cahaya matahari yang diterimanya lebih kecil. Bukan berarti dia tidak bekerja sama sekali seperti saat ini nih. Ya, seperti saat ini cuacanya kan mendung ya. Ya, otomatis sinar mataharinya sedikit. Coba kalian perhatikan. Kalau sel surya kalian terkena sinar matahari walaupun sedikit, lampunya bagaimana? Itu. Tapi bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi sel surya tetap bekerja, tetapi memang energi yang didapat itu sedikit. Artinya begini, anggap ya ini berawan. Nah, kalau dia berawan itu malah jadi kayak permen. Nah, di situ dia berfungsi sistemnya. Kalau si diodanya itu kena sinar matahari, lampunya tidak nyala. Tapi pada saat diodanya kena tertutup gitu, maka lampunya secara otomatis nyala. Jadi dari percobaan kalian itu masih bisa dilakukan apa? Perbaikan lagi atau masih bisa dimodifikasi lagi dengan sistem bagaimana? Dengan sistem saklar otomatis namanya. Refleks ya, punya 5 menit juga. Saya mengingatkan bahwa pertemuan selanjutnya kita ulangan untuk materi energi dan perubahannya. Ya. Sekarang kita doa terlebih dahulu. Bahwa silakan pimpin doa. Persiapan. Mulai.